Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kiranya kita semua hidup dalam pengharapan dan rasa syukur atas semua yang telah kita terima sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa. Saudaraku, mari kita mulai dengan berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah kami, kota benteng dan perlindungan kami, Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan menolong kami di sepanjang hidup kami. Sungguh kami bersyukur bisa mengenal dan menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami mulai mendengarkan firman-Mu, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkasih. Apabila ada di antara kami yang sedang sakit dan lemah, maka kami berdoa memohon campur tangan-Mu menyembuhkan dan memulihkan setiap orang. Berikanlah kekuatan dan kesehatan agar bisa kembali melakukan aktivitasnya. Apabila ada di antara kami yang sedang mengalami masalah di dalam hidupnya, kami berdoa memohon kuasa-Mu dinyatakan melalui masalah yang terjadi. Lakukanlah perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat sehingga hanya nama-Mu saja yang menerima segala kemuliaan. Terima kasih ya Bapa untuk campur tangan-Mu dalam hidup kami. Sekarang tiba waktunya untuk kami mulai mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pikiran yang fokus dan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Ajarilah kami menjadi anak-anak-Mu yang patuh untuk melakukan kehendak Bapa dengan penuh ketaatan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat kita berbicara tentang iman, jangan berpikir bahwa iman itu adalah hal yang sulit atau rumit. Sebetulnya iman itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sudah mempraktekkan iman kita dalam semua hal yang kita lakukan. Contoh paling sederhana adalah saat kita duduk di atas kursi, kita mempraktekkan iman kita yang mempercayai bahwa saat kita menduduki kursi itu, maka kursi itu bisa menopang berat tubuh kita dan tidak akan membuat kita jatuh. Saat kita naik kendaraan umum seperti bis, kita juga mempraktekkan iman kita dalam hal mempercayai bahwa supir bis sudah berpengalaman mengendarai bis dan bisa membawa kita dengan selamat sampai ke tujuan kita. Apabila terjadi peristiwa kecelakaan pada saat kita telah mempraktekkan iman kita terhadap kursi atau supir bis, maka yang salah bukanlah iman kita, namun sasaran di mana kita menempatkan iman kita. Kita telah mempercayai kursi untuk menopang berat tubuh kita, tetapi kursi itu mengecewakan kita dan menjatuhkan kita. Kita telah mempercayai supir bis untuk membawa kita sampai ke tempat tujuan, tetapi emosinya dalam mengendarai bis secara ugal-ugalan bisa membuat kita mengalami kecelakaan. Begitu juga halnya dengan iman yang kita letakkan kepada Allah. Apabila Allah adalah sasaran iman yang tepat, apakah Allah bisa dipercaya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaan tersebut adalah hal yang penting yang perlu kita pertanyakan agar kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Jadi, dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan membahas tentang sasaran iman kita yang terpercaya, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam hal yang pertama tentang Allah, yaitu Allah adalah kasih dan Allah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 8-10. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita tidak bisa mengukur kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita. Namun, sebagai gambaran tentang hal itu, meskipun kasih Allah pasti jauh lebih besar, kita bisa memakai kasih manusia yang kita miliki. Saat kita benar-benar mengasihi seseorang, kita pasti tidak akan melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang itu, melainkan kita akan memberikan yang terbaik kepadanya, melindunginya, dan tidak mengecewakannya. Kita bisa mempercayai Allah sebagai sasaran iman kita, karena Dia adalah kasih dan Dia mengasihi kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita apabila kita meletakkan iman kita kepadanya. Hal yang kedua tentang Allah, yaitu Allah memiliki kuasa. Yesaya 40 ayat 10, "Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya." Sasaran iman atau tempat kita meletakkan iman kita harus terbukti terpercaya dan memiliki kekuatan untuk menampung iman kita. Banyak ayat dalam Alkitab memberikan gambaran tentang kuasa Allah yang besar, sehingga tidak diragukan lagi bahwa Ia mampu menampung iman yang kita letakkan di dalam Dia. Kita tidak akan mau meletakkan iman kita di dalam sesuatu atau seseorang yang lemah, sehingga akan mengecewakan kita. Hanya Allah satu-satunya yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, sehingga sebesar apapun iman yang kita letakkan di dalam Dia, Dia dapat menampungnya. Hal yang ketiga tentang Allah, yaitu Allah tidak pernah berubah. Maleakhi 3 ayat 6, "Bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap." Mengetahui bahwa Allah adalah kasih dan Allah memiliki kuasa tidaklah cukup apabila Allah bisa berubah dalam hal kasih dan kuasanya. Namun firman Tuhan memastikan bahwa Allah tidak pernah berubah. Kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah menjadi pudar. Kuasanya tidak pernah berkurang. Jadi kita bisa tenang dan memastikan bahwa Allah selalu mengasihi kita dan Allah tetap memiliki kuasa sampai kapanpun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal itu saja sudah cukup memberikan bukti bahwa Allah adalah sasaran iman kita yang tepat. Sasaran iman yang lain bisa mengecewakan kita, akan tetapi hanya Allah satu-satunya yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, marilah kita memiliki iman kepercayaan kepada Allah, sehingga iman itu akan menjadi jangkar yang kuat di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan kuasa yang ada di dalamnya. Kami bersyukur karena telah memperoleh pemahaman dan pengajaran dari-Mu hari ini. Kami berdoa agar firman-Mu tetap hidup dan berakar dalam hati kami. Tolonglah kami untuk menerapkan ajaran-ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami menjadi saksi yang setia bagi kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ketika hari sudah berakhir. Kami bersyukur atas berkat yang kami terima hari ini, baik yang besar maupun yang kecil. Kami juga mengakui bahwa kami telah melakukan kesalahan dan berdosa di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu dan kasih-Mu yang tak terbatas. Bimbinglah kami dalam tidur kami,
Jagai dan lindungi kami, serta biarkan kami bangun esok hari dengan hati yang bersih dan penuh semangat untuk mengabdi kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih atas hadirat-Mu yang setia menyertai kami. Kami mau berdoa juga bagi kesejahteraan Indonesia, tanah air kami tercinta. Berikanlah hikmat dan pemahaman kepada para pemimpin negara ini, agar mereka dapat memimpin dengan adil, bijaksana, dan jujur. Berkati mereka dengan kekuatan dan kasih-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Bangkitkanlah semangat persatuan di antara rakyat Indonesia, agar kami dapat hidup dalam harmoni dan saling mengasihi. Lindungilah Indonesia dari segala bencana alam dan ancaman kejahatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.